Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Di hari kedua, di pekan yang kita jalani di minggu ini, sebelum kita memulai aktivitas di sepanjang perjalanan kehidupan hari ini, kita datang dan melandasinya melalui kebenaran firman Tuhan agar hidup kita senantiasa ada di dalam jalan Tuhan, hidup kita senantiasa hidup di jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Mari saudara-saudara, sebelum memulai aktivitas kita berdoa. Allah yang Maha Kasih dan Maha Baik, Allah sumber kehidupan dan keselamatan. Kami bersyukur untuk kehidupan yang Kau karuniakan bagi kami. Kami datang merendahkan diri kami, menaikkan syukur dan terima kasih padamu atas segala kebaikan-Mu. Dan ketika kami akan menjalani seluruh kehidupan di sepanjang hari ini, kami juga datang dan bermohon tuntunan kasih-Mu untuk menyertai kami dalam seluruh aktivitas sepanjang kehidupan hari ini, melalui firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan saat ini. Jamah hati kami, jamah pikiran kami, meteraikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, firman Tuhan di pagi hari ini, yang kita baca dan renungkan bersama-sama, terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Matius pada pasal yang ke-5, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9 demikian. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, tema kita di pagi hari ini adalah jadikanlah kami alat pembawa damai. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Jadikanlah aku pembawa harapan bila terjadi keputusasaan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Bila terjadi kegelapan dalam hidup ini, jadikanlah aku pembawa terang. Dan bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa sukacita. Demikianlah doa Fransiskus dari Assisi. Jika ditanyakan pada kita semua saudara-saudaraku, siapa yang ingin hidup damai? Maka kita semua akan satu kata, akan sepaham dan akan berkata bahwa kita semua ingin hidup damai. Tidak ada satupun manusia di bawah kolong langit ini yang ingin hidupnya tidak damai. Kita semua tentu ingin hidup damai. Namun saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, terkadang hidup damai itu sudah mulai pudar atau hilang dari tengah-tengah kehidupan manusia, bahkan juga diri kita dan keluarga, bahkan persekutuan kita. Tuhan Yesus pada saat ini mau mengatakan bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Orang yang suci hatinya Bapak Ibu adalah orang yang tidak memiliki rasa dendam, rasa benci, amarah pada diri orang lain. Orang yang suci hatinya adalah orang yang memiliki pikiran yang positif dalam hidup ini. Pikiran yang positif dengan sendirinya akan mendatangkan energi, spirit, kekuatan bagi setiap kita untuk menjalani hidup ini dengan tenang dalam pergaulan dengan sesama atau juga dengan orang lain di tengah-tengah hidup ini. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, semua kita ingin hidup damai. Tapi tidak semua kita bisa mempraktekkan hidup damai itu. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, orang yang hidup damai adalah orang yang suci hatinya. Orang yang suci hatinya dengan sendirinya akan melihat Allah dalam kehidupan ini. Orang yang suci hatinya dengan sendirinya akan membuat orang lain itu juga hidup damai di dalam kehidupannya. Orang itu bisa hidup damai Bapak Ibu
Karena dia tidak punya beban kehidupan kepada sesama yang lain. Dia tidak punya rasa dendam, dia tidak punya rasa benci atau iri kepada orang lain. Tidak membebani pikirannya dan membuat hidupnya itu ada dalam ketidakdamaian. Orang yang hidup damai Bapak Ibu adalah orang yang tenang menjalani hidup ini dengan sukacita di dalam Tuhan. Orang yang hidup damai adalah orang yang senantiasa mau hidup berdampingan dengan orang lain. Orang yang hidup damai adalah orang yang senantiasa melihat Allah di dalam kehidupan orang lain. Jika kita hidup damai Bapak Ibu, maka kita akan melihat Allah setiap hari, setiap saat di dalam hidup ini dan juga di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Untuk itu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, agar kita bisa hidup damai, apa yang dibutuhkan oleh kita semua dalam hidup ini? Yang pertama Bapak Ibu, kita harus memiliki pikiran yang positif dalam menjalani hidup ini. Pikiran yang positif dengan sendirinya mendatangkan energi, spirit, kekuatan bagi kita untuk menjalani hidup ini dengan tenang, bahkan dalam pergaulan dengan orang lain. Yang kedua Bapak Ibu, kita belajar selalu bersyukur dalam hidup ini. Karena bersyukur adalah kunci dari hidup kita. Bersyukurlah kunci bagaimana kita memuliakan Tuhan dalam hidup ini setiap hari. Hidup yang bersyukur akan menuntun kita untuk tidak memusingkan diri dengan kehidupan orang lain atau hal-hal yang bersifat dunia ini. Karena kita selalu melihat kepada Tuhan Allah. Yang ketiga saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Dengan hidup kudus di hadapan Tuhan saudara-saudara, kita akan menikmati ketenangan batin. Kita akan menikmati kasih Allah yang tak terbatas itu dalam kehidupan ini. Kita juga akan menghadirkan kasih Allah itu di tengah-tengah kehidupan ini agar hidup ini menjadi damai. Jadilah pembawa damai dimanapun engkau berada. Dalam keluargamu, di tempat pekerjaanmu, dalam persekutuan, lingkungan masyarakat, dimanapun engkau berada. Jadilah pembawa damai. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih dan Baik, damai sejahtera kiranya Engkau karuniakan dalam hati dan pikiran kami, dan bimbing kami, tuntun kami, untuk menghadirkan damai-Mu ya Tuhan, di tengah-tengah perjalanan hidup ini, dalam keluarga kami, lingkungan masyarakat, persekutuan, bahkan juga ketika kami di tempat pekerjaan. Biarlah Engkau menjadikan kami sebagai pembawa damai, agar dunia ini menikmati kasih dan damai-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan yang menuntun dan menjaga, Tuhan yang memelihara dan memberkati. Biarlah hidup kami memuliakan Engkau dalam kasih dan damai-Mu. Dan jadikan kami sebagai pembawa damai dalam kehidupan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.